Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita sampai pada soal nomor 116. Dengan jalan apakah Yesus Kristus menggenapi pengutusan ilahinya? Yesus Kristus bertindak dalam kapasitas sebagai raja, imam, dan nabi. Ketika seseorang berpikir tentang seorang raja, ia memikirkan tentang memerintah dan juga mengatur. Di masa Perjanjian Lama, fungsi seorang imam adalah untuk memperantarakan pendamaian antara manusia dengan Allah. Sedangkan seorang nabi, ia memberitakan kehendak ilahi dan menubuatkan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Yesus Kristus melaksanakan semua ini di dalam cara yang sempurna. 117. Apakah maksudnya ketika kita mengacu pada Yesus Kristus Raja? Saat masuknya dia ke Yerusalem, Yesus mencirikan dirinya sebagai Raja damai dan kebenaran. Bahkan di hadapan Pilatus, seorang wakil kekuasaan Roma yang duniawi, Yesus mengaku bahwa ia adalah Raja dan seorang saksi kebenaran. Namun demikian, kerajaan Yesus tidak berakhir di wilayah bumi manapun dan bukan terwujud dalam kuasa keluar. Kuasa dengan mana ia bertindak dan kuasa dengan mana ia melakukan mukjizat-mukjizat menunjukkan bahwa ia adalah raja. Martabat kebangsawanan Yesus Kristus juga ditekankan di dalam Wahyu, di mana ia digambarkan sebagai yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Saya akan membacakan apa yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mendalami satu aspek dari kapasitas Tuhan Yesus Kristus di dalam menggenapi pengutusan ilahinya, yaitu Yesus Kristus sebagai Raja. Ketika malaikat Tuhan memberitakan kelahiran Yesus kepada perawan Maria, malaikat ini berkata, "Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Lukas pasal 1 ayat 32 dan 33. Juga tentang kisah orang-orang Majus dari timur yang menanyakan tentang raja Yahudi yang baru dilahirkan, yang kepadanya mereka datang untuk menyembah. Di dalam Yesus Kristus, janji yang diberikan Allah kepada Nabi Yeremia juga digenapkan. Tertulis di dalam nubuat Nabi Yeremia, kitab Yeremia pasal 23 ayat 5. "Sesungguhnya waktunya akan datang," demikianlah firman Tuhan, "bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri." Kisah yang lain, Natanael seorang murid Yesus yang pertama mengakui
bahwa Yesus adalah Raja. Yohanes 1 ayat 49. Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Meskipun demikian, sifat rajani Yesus bukan berakar pada pemerintahan duniawi dan tidak ternyata pada tampilan kuasa yang lahiriah, melainkan lebih ditunjukkan di dalam kuasa, di dalam tindakan-tindakannya, dan melalui tanda-tanda serta mujizat-mujizat yang ia lakukan. Yesus secara tegas menolak gagasan-gagasan bahwa ia sedang memperjuangkan kerajaan duniawi. Baca Lukas 24 ayat 21. Atau bahwa ia akan menerima suatu mandat politis misalnya. Keempat Injil memberitakan bagaimana Yesus memasuki Yerusalem sebelum penderitaan dan kematiannya. Dengan demikian ia menyatakan dirinya sebagai Raja damai dan adil yang telah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Tertulis di dalam Zakaria pasal 9 ayat 9. Orang-orang sangat ingin menjadikan Yesus sebagai Raja duniawi Israel dan mereka mengeluh-elukan Yesus. Tertulis di dalam Yohanes 12 ayat 13. Bahkan pada saat ditanyai oleh Pilatus, Yesus menegaskan bahwa kerajaannya bukan berasal dari dunia ini dan bahwa ia tidak menuntut kekuasaan dari pemerintah duniawi. Pilatus menanggapi perkataan Yesus ini sebagai berikut. "Jadi engkau adalah raja?" Dengan demikian ia memberikan kepada Putra Allah kesempatan untuk mengatakan tentang sifat rajaninya, di mana Yesus kemudian mengatakan, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran." Di sini kuasa Yesus bahkan mengaku di hadapan seorang wakil penguasa duniawi Roma dan orang-orang kafir bahwa ia adalah raja dan saksi tentang kebenaran. Saudaraku, juga tatkala kematiannya pada kayu salib, yang merupakan titik puncak dan akhir dari suatu perendahan yang pada kenyataannya adalah jalan menuju peninggian Yesus Kristus. Di sana tertulis kata yang demikian. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Yohanes pasal 19 ayat 19 dan 20. Di dalam arti yang lebih mendalam, tulisan pada kayu salib yang dituliskan dalam 3 bahasa ini bermanfaat untuk mengumumkan sifat rajani Yesus Kristus kepada seluruh dunia. Saudara dan saudariku yang kekasih, martabat rajani Yesus Kristus juga diungkapkan di dalam kitab Wahyu kepada Yohanes. Yesus Kristus adalah yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Wahyu 1 ayat 5. Ketika malaikat ketujuh meniup sangkakala, maka dikatakan juga di sana, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wahyu 11 ayat 15. Maka pemerintahan Yesus Kristus akan ternyata di mana-mana. Saudara dan saudariku yang terkasih, kini menjadi jelas, kita mengetahui, kita percaya, kita yakin bahwa Yesus adalah Raja yang sejati, Raja damai, Raja ketenteraman, Raja kebenaran. Ia tidak hanya berkuasa atas
hal-hal yang sifatnya duniawi, tetapi lebih dari itu, kekuasaannya menembus kepada alam yang abadi. Dan melalui Raja Damai ini, Raja kebenaran ini, engkau dan saya dijamin akan dapat berada di dalam hidup yang mulia. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.